Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa mawala ma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat tarawih yang berbahagia. Ada seorang jamaah bertanya kepada saya ketika di Tanah Suci, Pak Ustadz, saya ngelihat orang yang dagang di Masjid Nabawi sekitar dan juga Masjidil Haram. Ketika suara azan berkumandang, mereka berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka tutup tokonya. Toko ditutup, Pak. Karena kalau berani-berani buka nanti ditangkap sama askar. Gitu. Pertanyaannya sederhana. Setelah tokonya ditutup, para pedagang itu, Pak Ustadz, sholatnya kenapa di emperan tokonya ya? Kenapa dia nggak masuk ke dalam Masjid Nabawi? Kenapa dia tidak masuk ke dalam Masjidil Haram mendekati Ka'bah? Karena bagi mereka Masjidil Haram dan Masjid Nabawi biasa aja, Pak. Biasa bagi mereka. Beda dengan kita. Hadir kita di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kita tidak akan pernah menyia-nyiakan itu. Kalau kita akan masuk ke dalam, kita akan dekati Ka'bah, kita akan sholat, kita bela-belain sholatnya di depan Ka'bah. Begitupun di Nabawi. Kita pengen berada di depan. Apalagi kita pengen seandainya kita dekat dengan Raudhah, habis sholat kali aja Raudhah dibuka, kita bisa masuk. Kenapa beda antara kita dengan mereka? Karena bagi kita, Pak, yang hadir dari tanah air ke tanah suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu istimewa. Itu bedanya. Bagi mereka biasa aja, Pak. Emang ketemu mulu tiap hari. Bagi kita enggak. Bagi kita istimewa. Begitulah Ramadan. Ramadan itu enggak boleh jadi hal yang biasa bagi kita. Ramadan harus jadi hal yang istimewa untuk kita. Baginda Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam hadis. Ingatkan saya kalau lebih dari 15 menit ya, Pak. Tegur aja nggak apa-apa. Rasulullah mengingatkan, celakalah seseorang. Dia bertemu dengan bulan Ramadan, tapi sampai selesai Ramadan dia tidak mendapatkan sedikit pun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan untuk kita, Pak. Kita ketemu Ramadan, jangan sampai Allah tidak memberikan ampunan kepada kita. Maka Ramadan harus istimewa. Ya. Kita ingat bagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala berikan satu fasilitas yang istimewa. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, tinggallah engkau berada di dalam surga. Nggak cuma disuruh diam di sana, Pak. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah, nikmati apa yang ada di dalamnya. Coba, Pak. Fasilitas surga yang luar biasa diberikan Allah kepada Adam alaihissalam dan Hawa. Konon baginda Rasulullah SAW mengingatkan kita, kalau kita berada di surga, salah satu fasilitasnya, kita lagi pengen sesuatu, hati kita pengen, Pak, pengen sesuatu, maka sesuatu itu hadir. Kita lagi pengen makan apa gitu, makanannya hadir. Ini fasilitas surga. Dulu yang begini diragukan oleh orang, Pak. Kenapa? Kata mereka, nggak masuk akal itu mah Pak Ustadz. Masa iya kita lagi pengen, tahu-tahu dia datang. Tapi hari ini nggak ada yang berani membantah itu, Pak. Nggak ada yang berani. Kita sekarang lagi pengen ini, hati kita pengen ini. Malam ini pengen makan Padang sederhana misalnya. Kita tinggal ketik, Pak. Tinggal ketik. Dianterin, Pak, nyampe depan rumah. Hati kita lagi pengen. Dianterin. Hari ini sudah ada aplikasi, Pak. Ya, yang bisa menghantarkan sesuatu yang kita inginkan ke depan rumah kita. Apalagi di surga, mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah katakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Dulu aja banyak orang yang nggak percaya terhadap ayat-ayat Allah. Kata Allah, bikin. Silahkan buat satu surat saja. Mereka tidak mampu. Ya. Ini satu keistimewaan. Nah, apa kata Allah? Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini, kata Allah. Jangan dekati. Kata-katanya Pak, jangan dekati pohon ini. Kalau engkau dekati maka kau zalim. Allah cuma pengen satu, Pak. Yang lain Allah kasih kepada Adam dan Hawa, silahkan nikmati. Tapi yang ini jangan dekati. Tapi apa yang terjadi? Adam dan Hawa kemudian tergelincir karena itu. Dia tidak hanya mendekati, tapi dia juga menikmati buah khuldi itu. Lalu kemudian dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Ya, dia meminta maaf kepada Allah, dia mohon ampunan dari Allah, dia bertaubat atas kesalahan yang dia lakukan. Turun dia ke bumi, mendapatkan sebuah doa yang luar biasa. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi syaratnya, Pak, syarat Allah ampuni kita, akui dulu kesalahan kita. Maafin saya ya Allah, tuh, Pak. Jadi harus kencang istighfarnya. Harus kencang istighfarnya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ramadan ini harus kita jadikan sebagaimana apa yang disampaikan oleh baginda Rasul tadi. Jangan sampai Ramadan selesai kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita siapkan diri kita, mudah-mudahan Allah ridho. Kita sehat lahiriah, amin. Sehat batiniyah dan sehat ATMiyah, coba ya. Sehat lahir batin nama ATM. Kalau sehat lahir batin doang, ATM nggak sehat, sakit juga ntar lama-lama ya. Saya pagi-pagi ke ATM, Pak, ya ATM minta maaf. Maaf, saldo Anda nggak cukup. Ya saya maafin. Iya, dia minta maaf ya, Pak. Mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan ya, Pak. Kita sampai akhir Ramadan menjadi pemenang Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.